Baik, untuk hutan mangrove, kalau belajar dari zonasinya, ini ada zonasi paling depan, zonasi yang terkait dengan ketinggian muka air laut, dan tentunya juga terkait dengan kadar garam. Semakin depan berarti semakin kadar garamnya semakin tinggi, kemudian kalau ada pasang surut, dia menerima pasang surut yang paling tinggi. Nah, sehingga jenis-jenis yang tumbuh di sana itu memang tidak bisa semuanya. Ada beberapa jenis yang tumbuh paling depan. Diberikan contoh di sini yang seaward zone adalah api-api, Avicennia. Kemudian ada Seneratia dan Ageceras. Kemudian di bagian tengah, mid zone, dengan genangan yang tidak begitu tinggi atau sedang, kadar garamnya pun juga mulai berkurang dibandingkan yang paling depan, adalah jenis Rhizopora bruguiera. Kemudian ini di bawah juga dituliskan Avicennia. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang teori zonasi itu tidak secara kaku memisah-misahkan jenis-jenis pohon yang ada di hutan mangrove. Sehingga dalam kenyataannya, Avicennia ini juga ada di bagian mid zone. Kita jumpai juga di bagian-bagian tengah. Sehingga terkesan bercampur. Dan juga seriop selain itu, ada juga Lumnizera. Nah, pada bagian belakang, landward zone, barulah kita menjumpai jenis-jenis pohon yang dengan kadar garam paling rendah dan genangan paling rendah pula. Biasanya genangannya tidak begitu lama, dia terjadi pasang surut, ketika pasang dia tergenang, namun sebentar setelah itu surut kembali. Makanya jenis-jenisnya juga berbeda. Paling terkenal ada Silocarpus. Paling terkenal lagi ada Nipah. Ya, ada Nipah. Kalau Exocaria acrosticum erythraea, ya ini jarang-jarang kita jumpai ya. Tapi Silocarpus, Nipah untuk Indonesia sangat mudah kita jumpai. Nah, di belakang hutan mangrove baru ada hutan dataran rendah, hutan daratan. Nah, minggu lalu kita belajar hutan pantai. Dengan ciri tapaknya itu berpasir, ya, sandy land. Sinar matahari juga sangat kaya. Tiupan anginnya juga begitu keras dan juga membawa kadar garam. Nah, kalau hutan mangrove ini adalah hutan yang terjadi pada daerah pertemuan biasanya antara sungai-sungai yang membawa air tawar dengan pesisir atau dengan pantai yang di situ terdapat air asin, sehingga airnya bercampur menjadi air payau. Nah, karena air tawarnya itu berasal dari sungai, dan air sungai seringkali menggerus, membawa bahan-bahan organik selama perjalanan dari hulu ke hilir, biasanya banyak zat-zat yang subur, zat-zat yang bawaannya itu banyak sekali bermacam-macam. Nah, sehingga tapak di sini berbeda dengan hutan pantai. Di sini bukanlah berpasir, melainkan biasanya aluvial, berlumpur. Coba kita ringkas lagi. Paling depan api-api, kemudian ada Seneratia, bisa sekaligus dicermati ya bentuk-bentuk akar dan tajuknya. Biasanya Seneratia ini dikenal dengan bogem. Kemudian di belakangnya ini ada barisan bako atau Rhizopora. Kemudian ada belakangnya ada Bruguiera. Kemudian ada Nipah.
Nah, di sini ada Zoocarpus biasanya. Zoocarpus, nipah. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu Avicennia atau api-api. Kalau kita belajar membedakan, maka pada hutan mangrove ini biasanya dibedakan satu dari bentuk akarnya, yang pertama, dan yang kedua nanti dilihat dari daun dan buahnya. Nah, dari bentuk akarnya ini pensil. Kelihatan ya di dalam genangan ini bagaimana dia memiliki akar sebagaimana pensil. Jadi langsing dan memanjang ke atas. Kemudian untuk daun dan buahnya seperti tersaji pada slide ini. Untuk daunnya ini mohon dicermati, jadi pada permukaan atas itu hijau, tapi pada permukaan bawahnya itu seperti abu-abu. Kelihatan ini ya, abu-abu. Sehingga pohon-pohon Avicennia ketika dia ditempa angin, dia berbolak-balik begitu. Melambai-lambai, bolak-balik sehingga terlihat seperti berkilauan. Karena apa? Ketika gelap dia berwarna hijau, ketika berkilau dia dari helaian daun yang berwarna abu-abu itu. Sehingga seperti berkilauan. Nah, untuk bentuk buahnya, nah, sebagaimana yang di sebelah kiri atas ini. Dia pipih atau ya pipih paling tepatnya. Kemudian bentuknya ada yang seperti oval ini, ada yang oblong. Ya, oval sampai oblong. Nah, bunganya seperti yang di bawah. Nah, pada zona depan, selain ada api-api, juga ada Soneratia atau bogem. Nah, sama-sama berakar nafas, hanya bedanya kalau api-api itu akar nafasnya berbentuk pensil. Jadi kecil tapi langsing, tinggi. Nah, kalau bogem itu dia seperti yang ini. Bentuknya segitiga besar dan pendek. Ya, sama-sama akar nafas, tetapi dia gemuk biasanya akarnya, gemuk, segitiga, pendek. Nah, daunnya, buahnya seperti ini. Kelihatan beda sekali. Kalau pada api-api, buahnya tipis, ya, tipis. Kalau pada bogem, buahnya ini seperti buah apel. Dia membulat, dia berisi begitu ya, tidak pipih. Untuk ujung daunnya sama seperti api-api, dia membulat seperti ini. Sama-sama di depan, kalau dari daunnya kesulitan membedakan, maka bisa membedakan dari bentuk akar atau dari bentuk buah. Itu zona depan. Nah, sekarang kita coba masuk pada zona tengah. Nanti zona tengah ini ada dua. Satu adalah Rhizopora atau bako, dan yang kedua adalah Bruguera atau tancang. Baik. Untuk Rhizopora mudah dibedakan ya dengan yang zona depan. Karena apa? Bako ini akarnya jangkar. Akarnya jangkar, seperti jangkarnya perahu. Nah, pada jangkar-jangkar itu kalau besar sebagaimana gambar kiri bawah ini. Jadi dia ada akar tunjang tetapi bercabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini membentuk jangkar-jangkar yang banyak, seperti gambar yang F. Nah, selain dari bentuk akar, juga dibedakan dari, kalau ini adalah bentuk buah. Buahnya seperti kacang panjang. Ya, jadi memanjang, langsing, kurang lebih ya 30 sentian. Nah, daunnya mengumpul di ujung ranting, duduk daun tersebar. Nah, daunnya seperti ini, oblong sampai lancet.
Ya, bagian atasnya hijau tua, yang bawah adalah hijau muda. Nah, pada zona tengah ini juga ada tancang atau bruguera. Nah, dari buahnya, kalau pada bakau itu seperti kacang panjang, memanjang, tetapi pada bruguera, tancang itu dia berbentuk seperti cerutu. Jadi gemuk, pendek. Gemuk pendek seperti cerutu, tidak seperti kacang panjang. Kalau yang kiri ini kan seperti kacang panjang ya, memanjang, kurus, langsing. Nah, daunnya bisa dilihat, daunnya bentuknya oblong sampai dengan lancet. Nah, akarnya kalau pada bakau ini jangkar, maka pada bruguera adalah lutut. Muncul di permukaan tanah aluvial ini seperti lutut kita ketika ditekuk atau dilipat. Ya, yang muncul di sekitarnya. Oke, itu zona tengah atau mid zone. Sekarang kita tiba pada zona belakang hutan mangrove. Saya beri contoh misalnya, kira-kira apa ini? Iya, ini adalah Xylocarpus. Xylocarpus akarnya seperti banir. Akarnya, mohon maaf, akarnya seperti akar papan. Ya, dia punya banir, kemudian ada akar papan yang memanjang. Jadi seperti papan, dia lebar tetapi tipis, jauh memanjang. Kadang tinggi, kadang rendah, tapi kemudian dia memanjang kemana-mana. Nah, buahnya ini seperti namanya, Xylocarpus granatum, buahnya seperti granat. Jadi dia bulat-bulat. Nah, seperti ini. Hanya saja dia ujungnya tidak memiliki apa coba. Nah, berbeda dengan Soneratia yang ujungnya itu seakan-akan ada antenanya. Selain antena, pada Soneratia atau bogum itu kelopaknya juga cukup apa ya? Cukup nampak terlihat kelopaknya. Tetapi pada Xylocarpus granatum tidak nampak kelopaknya dan juga tidak memiliki antena. Nah, untuk batangnya bisa dilihat pada kiri ini, bagaimana dia mengelupas kulit batangnya, atau tengah atas ini, maupun yang kanan ini. Ya, mengelupas berbentuk lempengan. Di bagian zona belakang, sebelum hutan dataran rendah, atau terrestrial forest, kita juga biasanya paling mudah itu menjumpai nipah, Nipah fruticans. Ya, ini contoh bagaimana nipah itu paling belakang, kemudian dilanjutkan dengan hutan dataran rendah yang biasanya bisa dimanfaatkan untuk lahan-lahan pertanian. Ini contoh nipah palme, familinya atau Arecaceae. Nah, bersama dengan nipah, famili Arecaceae atau palme itu juga ada pohon kelapa, Cocos nucifera. Kemudian di kota kita juga menjumpai untuk palme itu ada palem-paleman, ya pohon-pohon hias banyak sekali. Namun demikian nipah juga kita jumpai biasanya di pinggir sungai. Kalau di pinggir sungai umumnya dia di bagian atas. Karena apa? Kalau sungai bagian bawah itu sudah bertemu dengan air laut, dia payo, cenderung asin, sehingga yang tumbuh adalah api-api atau bakau atau burguera. Tapi kalau sudah sungai yang bagian atas, airnya cenderung tawar, nah nipah ini tumbuh banyak di sana. Nah, ini contoh bagaimana nipah itu memiliki pangkal daun atau pelepah daun, mohon maaf, pelepah daun, kemudian ada rakis, kemudian di sini ada daun-daunnya. Oke, saya kira itu mengenai hutan mangrove. Barangkali ada pertanyaan, nah, kita buka sesi tanya jawab.